Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah ya. Baik, sebelumnya mari kita sampaikan yel-yel Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes ya. Harus semangat ya, walaupun kalian berada di rumah, tetap semangat dalam mengikuti PJJ. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian memahami materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalian mampu menceritakan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan terperinci ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk bab 3 ini ada 3 sub yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga adalah dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, silakan diperhatikan. Tentunya kalian semua tahu itu adalah pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang biasa kita lakukan setiap hari Senin ya. Tahukah kalian bahwa di dalam penyusunan naskah Undang-Undang Dasar itu diperlukan proses yang panjang. Nah, kita lihat yang pertama, seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian semua tahu bahwa sidang BPUPKI yaitu pada tanggal 10 Juli 1945 itu membahas tentang bentuk negara ya. Lalu sidang tanggal 11 Juli itu membahas tentang wilayah negara Indonesia, lalu juga persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar dan juga rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu tanggal 13 Juli itu penyampaian hasil rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 14-nya itu membahas tentang kemerdekaan. Lalu tanggal 15 Juli pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar lanjutan ya. Dan tanggal 16 itu melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, kesepakatan bersama rumusan rancangan Undang-Undang Dasar itu di sini bahwa Undang-Undang Dasar itu diterima dengan sebulat-bulatnya ya, hasil dari kesepakatan. Yang kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pengesahannya
disahkan setelah proklamasi, ya, setelah 17 Agustus, ya, dan sidang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan adalah PPKI. Sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar pada sidang 18 Agustus itu sidang membahas beberapa hal, yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar, lalu tentang bentuk pemerintahan, dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Di sini kita lihat perbandingan pasal antara hukum dasar sebelum dan sesudah dilakukan perubahan oleh PPKI. Hukum dasar yang dirancang oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 dengan Undang-Undang Dasar yang dirancang oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Ya, jadi di sini ada perbandingannya. Yang pertama, istilah hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Lalu kata mukadimah berubah menjadi pembukaan. Yang ketiga, kalimat pembukaan alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diganti dengan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kalimat ini kemudian dikembangkan menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, dalam suatu hukum dasar negara Indonesia diganti menjadi dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Yang kelima, dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang keenam, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, 2 orang wakil presiden menjadi seorang wakil presiden. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Berikutnya, Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan diganti menjadi Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang, menjadi syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Tidak ada ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar, menjadi diatur ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, negara Indonesia bekerja sama seerat-eratnya dengan Dae Nippon. Hal itu dihapuskan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian mengerti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.